Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Welly, dosen di serba-serbi acting, teater, aktoran, penyutradaraan, artistik, naskah di serba-serbi acting, teater. Baik, dulur-dulur semua, kemarin saya sudah menjanjikan di video sebelumnya bahwa saya akan mengulas pembicaraan kita atau saya waktu itu di Google Meet ya. Di Google Meet waktu itu menanyakan kepada Lukman Sardi tentang acting teater atau keaktoran teater, yang kemudian dijawab oleh Lukman Sardi dengan sangat lugas gitu. Dan kebetulan juga banyak pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan teater, berhubungan dengan acting teater. Nah, teman-teman sekalian atau dulur-dulur sekalian, bahwa Lukman Sardi ini kan kita sudah tahu bahwa beliaunya ini adalah seorang aktor film yang luar biasa ya, yang sangat luar biasa. Sudah banyak film yang beliau mainkan dengan karakter yang sangat luar biasa, menyentuh hati penonton gitu. Seperti yang kemarin saya bilang bahwa sesuatu yang munculnya dari hati maka akan bisa dirasakan dan diterima oleh hati. Itu poin-poin pentingnya yang kemarin saya sampaikan. Maka bagaimana kemudian cara membangkitkan acting itu supaya muncul dari hati, terutama pada pertanyaan yang saya sampaikan kepada Lukman Sardi ya, yang saya tuliskan di kolom Google Meet yang waktu itu disampaikan oleh moderator. Kebetulan teman saya di fakultas lain ya selain saya. Kalau saya di Fakultas Bahasa dan Seni, nah teman saya ini kalau tidak salah di FISH ya, di FISH. Nah ini membuat sebuah forum begitu. Nah, kebetulan saya juga ikut andil di dalamnya, memberikan pertanyaan, karena kebetulan waktu itu saya hanya menggunakan HP dan sedang ada aktivitas, maka saya tidak memunculkan gambar wajah saya atau video saya. Hanya saya tunjukkan di screenshot awal tadi ada saya, kemudian teman-teman dosen yang terlibat pada perbincangan Google Meet dengan Lukman Sardi ya. Baik, dulur-dulur sekalian, kita akan coba kulik ya satu persatu apa yang disampaikan oleh Lukman Sardi ini, apakah sudah sesuai dengan konteks keaktoran teater atau acting teater yang saat ini ya, kalau kita lihat industri ataupun komunitas teater sudah sangat banyak sekali mewabah dengan segala macam bentuknya, dengan segala macam prinsipnya, dengan segala macam kredonya yang dibawa oleh kelompok teater itu masing-masing dulur. Nah ini yang kita kalau ditanya berapa jumlah komunitas, banyak sekali jumlah komunitas di Indonesia ini. Tidak melihat itu independen, yang sudah profesional, yang kelasnya di sekolah juga banyak sekali. Jadi artinya kita tidak perlu berkecil hati gitu, bahwa seorang aktor teater itu juga punya kemungkinan untuk menjadi aktor yang hebat. Nah, maka kita akan nanti bahas pelan-pelan apa yang disampaikan oleh Lukman Sardi. Nah, saya akan tayangkan videonya bersama dengan Lukman Sardi, maka tetap di sini. Jangan lupa ya, jangan lupa lo ini. Jangan lupa subscribe, lonceng, like, kemudian di share bro. Jangan lupa ya dulur, di share kepada teman-temannya yang ada di luar sana. Nah, supaya ya ini berbagi pengalaman aja kepada kita semua yang membutuhkan
Saya membutuhkan menyampaikan materi ini, Anda juga barangkali juga membutuhkan, maka tolong dibantu itu supaya bisa terus berkembang channel ini, bisa terus berbagi pengalaman-pengalaman, terus berbagi pengetahuan-pengetahuan dan keterampilan terkait dengan acting teater dan sejenisnya. Nah, baik, kita akan coba perhatikan ini. Banyak sekali. Mungkin saya baca dulu aja, nanti mungkin Mas Lukman bisa langsung menjawab. Ini ada pertanyaan, gimana proses antara aktor teater dan film? Karena Mas Lukman juga, saya lihat juga beberapa kali juga main teater ya Mas ya. Ini kemudian ada juga seberapa penting olah suara, olah tubuh, olah gerak dalam dunia keaktoran itu seberapa penting. Kemudian ada juga yang bertanya soal riset. Di Indonesia ini riset filmnya tuh seperti apa, karena ada beberapa film yang menarik tapi kurang secara rasa dan kualitas tuh, seperti misalkan ada kejanggalan-kejanggalan kecil yang mungkin missingnya di situ ya. Nah ini ada juga yang tanya soal, nggak apa-apa ya Mas, saya bacain dulu agak banyak. Ya. Tahapan alur produksi film komersil itu gimana, mulai dari pra sampai pasca, nanti mungkin bisa dijelaskan secara singkat. Kemudian ini bagaimana caranya menghafalkan adegan tanpa dialog. Ini buat pemain-pemain yang baru nih. Saya mengapresiasi film Mas Lukman di 27 Steps of May. Oke. Terima kasih. Sebagai aktor, Mas Lukman kan harus memberikan seluruh kemampuan penghayatan. Bagaimana siasatnya untuk mengalihkan penghayatan dari satu karakter ke karakter yang lain? Splittingnya gimana? Apalagi sangat bertolak belakang gitu ya Mas. Kemudian, nah ini gimana caranya kita mengedepankan profesionalisme? Misalkan tadi ada lelah, sakit, ngantuk, atau kondisi yang nggak enak, itu gimana caranya kita bisa tetap on fire gitu memerankan karakter itu? Dua lagi nih Mas. Ya. Udah Mas ingat. Pertanyaan saya adalah bagaimana mengurangi porsi acting teater ke dalam film? Bagaimana membangun inner acting? Dan ini yang terakhir, apakah karakter yang selama ini diperankan itu ada nggak yang related dengan kehidupan pribadi Mas Lukman? Nah, udah itu. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang bisa aku gabungin, terutama tentang film dan teater lah ya. Jadi gini, ya basic dari acting film adalah teater. Di mana-mana kita harus pahami bahwa teater adalah basic dari semuanya gitu. Sebelum ada film, ya orang di panggung berteater gitu kan. Cuman memang ini kembali lagi aku bilang, ini dua medium yang berbeda. Kita nggak bisa samain medium panggung dengan medium film. Di panggung itu tentunya banyak sekali hal-hal yang mungkin tidak terjadi di film. Panggung itu otomatis langsung saat itu juga, dan gak ada close up, gak ada cut, semuanya berjalan dari awal sampai akhir. Sehingga proses latihannya berteater itu bisa 6 bulan bahkan. Paling sedikit 3 bulan, tapi bisa 6 bulan, bahkan bisa ada yang tahunan. Karena kan kita ngomong bicara dari A sampai Z pada saat itu juga gitu. Dari awal sampai akhir. Dan tentunya prosesnya juga panjang. Nah ini yang berhubungan tadi dengan pertanyaan. Bagaimana olah tubuh dan olah suara dalam film dan sebenarnya kan aktor itu sangat perlu melatih olah tubuh dan olah suara gitu. Karena kan bagaimanapun juga kita di film juga harus punya artikulasi yang jelas. Olah tubuh dalam arti kata ada respon-respon tertentu yang harus kelihatan, itu tidak dibuat-buat. Dan kadang-kadang memang ada beberapa karakter yang harus punya olah tubuh yang ekstrim gitu. Nah itu sebenarnya kita pelajari di teater yang mungkin tidak ada di film gitu. Nah, jadi buat aku, tapi ini aku jelasin sedikit. Teater itu, proses berteater itu kalau buat aktor di film pun jadi sangat penting kalau buat aku. Karena
pada saat kita berteater, kita melatih kembali semua itu gitu. Kita melatih kembali olah tubuh, artikulasi, rasa dan segala macam supaya kita selalu punya pemanasan gitu. Kan syuting nggak selalu tiap hari syuting ya. Jadi ada, kalau aktor-aktor luar itu ada yang memang dia rutin udah bermain teater. Jadi begitu dia nggak syuting, dia akan masuk di satu teater tertentu. Cuma problemnya adalah teater di Indonesia industrinya tidak seperti di. Jadi kita juga kadang-kadang aktor di Indonesia nih, misalnya ada yang kepengen main teater, habis itu gue mau ikut teater yang mana ya, sedangkan teater itu nggak selalu ada gitu. Nah kebetulan aku beruntung nih, aku kenal deket sama Happy Salma. Dia selalu ada di momen-momen yang akhirnya aku bisa pada saat aku lagi nggak syuting, aku tanya sama dia, Happy lu lagi mau bikin apa gitu. Akhirnya waktu itu ikut di Bunga Penutup Abad berapa kali, terus terakhir sama dia juga bikin nyanyian Sunyi Revolusi tentang Amir Hamzah. Akhirnya aku berproses dan belajar kembali gitu tentang olah tubuh dan segala macam. Memang kalau dalam teater itu kita harus menyesuaikan dengan keadaan panggung gitu. Bagaimana kita harus bersuara dari depan panggung sampai belakang dengar. Bagaimana kita harus punya olah tubuh even kecil yang dari depan panggung sampai belakang ngeliat. Nah ini kan latihan-latihan yang luar biasa gitu. Beda sama film. Kalau film kan misalnya ada gestur-gestur tertentu dan itu penting, sama sutradaranya dibikin close up. Misalnya tiba-tiba ada gestur tangan gitu. Terus suara nanti soundnya kan direct sound tapi bisa dikondisikan gitu kan. Jadi cuman memang tetap artikulasi harus jelas di film. Begitu nggak jelas juga orang akan nggak tahu mau ngomong apa sih nih orang gitu. Makanya artikulasi juga penting kita latih gitu. Ada beberapa tahapan untuk melatih artikulasi mengenai mulai dari ngomong A, B, B, C, C, C kayak gitu, konsonan, vokal segala macam itu kita bisa latih, termasuk bagaimana pengucapan kita jelas dan segala macam. Nah ini maksud aku, sebenarnya tinggal gini aja, kalau misalnya dari mungkin memang jadi kalau udah aktor yang biasa di teater begitu masuk film nggak semerta-merta langsung bisa menyesuaikan juga, dia perlu waktu juga karena kan itu jadi kebiasaan dia berbicaranya sangat bagaimana aku harus gini karena itu keperluan teater. Karena dia perlu untuk seperti itu gitu, kalau nggak yang belakang panggung nggak denger gitu. Begitu juga orang yang biasa main di film, begitu masuk teater, itu luar biasa juga sulitnya. Karena dia juga harus membiasakan punya vokal, bukan yang keras, tapi jelas, yang orang dari ujung sampai belakang denger. Orang teater punya kemampuan itu yang sangat luar biasa. Nah, kalau kita sudah sama-sama paham sebenarnya, tinggal menyesuaikan aja, kita cari tahu, oh kalau di film keperluannya ini, kalau teater gini. Begitu gue masuk film, yang ini gue turunin. Begitu gue masuk teater misalnya yang dari film, yang ini gue harus latih vokal gue biar lebih naik. Jadi sebenarnya itu tinggal dari kitanya nih, bagaimana caranya supaya teaternya nggak muncul di film. Ya nggak bisa langsung juga, perlu proses dulu kan, latihan, workshop, reading. Sama juga yang dari film masuk ke teater, nggak serta-merta langsung manggung. Dia perlu latihan juga beberapa bulan untuk penyesuaian. Walaupun teater yang sekarang enaknya rata-rata mereka juga udah banyak yang pakai clip on atau headset di sini gitu, nggak kelihatan. Tapi itu pun harus jelas vokalnya karena ini cuma sebagai pembantu aja. Tapi dia pada saat kita berartikulasi juga nggak jelas, nggak bisa juga orang ngeh itu ngomong apa gitu. Jadi artikulasi memang penting banget sih. Itu yang tadi gabungan antara teater dan film. Aku memang bukan lahir dari teater, tapi ya itu tadi, bagaimana kan kita kalau udah punya passion, akhirnya kita punya komitmen, apa ini yang bisa gue pelajari setelah ini, apa yang harus gue lakuin. Jadi aku merasa pada saat aku nggak bermain film, ada kesempatan berteater, itu jadi penting karena di situ tempat kita melakukan terus pemanasan supaya pada saat kita masuk film lagi udah nggak kayak lagi pemanasan dari awal gitu. Karena teater tuh prosesnya asik banget. Mereka latihannya seru gitu, mulai dari olah tubuh, mulai gamesnya, mulai apa. Dan itu memang nggak didapat di film. Nah, kalau kita bisa ikut teater, akhirnya itu kita bisa bawa ke latihan kecil itu sebelum syuting, aku bawa ke lokasi gitu, lebih ke buat artikulasi, buat vokal dan segala macam.
Kalau dari penghayatan gimana Mas? Switching karakter gitu ya. Mungkin ada beberapa produksi film yang memang produksinya tidak terlalu, jedanya tidak terlalu lama. Nah itu kadang kan kalau aktor tuh kan kebawa ya Mas. Nah itu gimana caranya switching gitu, mood dari karakter yang sebelumnya ke yang selanjutnya. Ya, jadi setiap syuting itu pasti ada jedanya. Nggak mungkin yang dari syuting ini 2 hari kemudian kita udah syuting yang lain. Nggak mungkin. Pasti kita punya waktu antara 3 minggu sampai 1 bulan sampai akhirnya kita masuk lagi. Nah proses ini gimana kita ngelihat seberapa besar gitu. Misalnya satu karakter, wah ini gue akan ngeruntuhinnya sulit banget ya. Berarti sedangkan gue cuma punya waktu 1 bulan nih, habis itu masuk ke syuting berikutnya. Berarti effort dari kita dituntut lebih untuk gimana caranya lo ngancurin karakter itu. Dan ada yang gampang, ada yang susah kayak tadi aku bilang gitu kan. Tapi itu kembali lagi bagaimana kita yang namanya proses. Aku percaya namanya proses. Di awal-awal itu aku sulit banget untuk ngilangin satu karakter untuk masuk karakter lain, terlalu ke bawah. Tapi akhirnya aku inget dari katanya Pak Haji Deddy Miswar. Waktu itu aku pernah syuting sama Pak Haji Deddy Miswar, Naga Bonar Jadi 2. Dia bilang, coba lo pelajari gimana lo bisa tutup keran, buka keran. Kapan lo perlu buka keran, kapan lo perlu tutup keran. Itu yang harus lo pelajari. Akhirnya aku berpikir, maksudnya apa tutup keran? Oh, intinya adalah aktor itu juga harus bisa tahu kapan keran yang ini dia tutup, yang ini dia buka. Nah, itu by proses memang. Melalui proses berapa film, akhirnya aku bisa nemuin. Dan tiap aktor pasti akan beda-beda polanya untuk menentukan kayak gitu. Kayak misalnya nih, kayak sekarang aku diuntungkan dengan aku punya anak nih 3. Jadi pada saat aku merasa bahwa gue harus cepet-cepet ngilangin ini, aku akan terus-terusan sama anak aku. Anak aku itu bisa dalam waktu cepat melebur semua apa yang ada gitu. Jadi benar-benar. Tapi luar biasanya juga keluarga aku sangat mensupport. Ada momen-momen di mana kayak istri aku tahu bahwa ini lagi suaminya lagi sebuah proses. Dia akan memahami itu dan dia tahu gitu kapan gue ajak ngobrol, apa ya mungkin dia bisa lihat situasinya gitu kan. Dan itu sangat terbantukan banget. Sama juga kayak di lokasi syuting gitu, istri aku tuh paham banget. Jadi kalau yang nggak penting-penting banget, dia akan nelponnya ya di saat break gitu. Dia udah tahu lah break atau aku begitu break aku telepon. Biasanya aku selalu komunikasi tiap hari gitu. Jadi begitu break makan, telepon. Break lagi kan film nggak terus-terusan, pasti ada masa-masa breaknya. Atau pas bagian aku lagi agak panjang nih, belum nyampe ke scene berikutnya, coba telepon dulu gitu, segala macam. Nah, jadi buat aku itu tinggal bagaimana proses sih. Aku juga susah juga untuk bicara detail, tapi tentunya pada saat masuk ke produksi itu pun juga nggak langsung. Jadi biasanya kita udah dikasih sinopsisnya dulu nih untuk baca. Habis itu kita di awalan udah dikasih skrip dulu untuk baca. Habis itu ada proses reading workshop sama sutradaranya langsung atau sama acting coach. 2 pilihan itu. Nanti dari situ kita buka pelan-pelan gitu. Dari skripnya kita pelajari dulu skripnya tanpa pelajari karakternya. Paling nggak kita tahu. Habis itu yang namanya bedah naskah. Bedah naskah ini jadi penting dalam proses sebuah film. Dan bedah naskah itu bukan bedahnya lumayan detail. Jadi scene 1 ini adegannya tentang apa dan mau bercerita tentang apa. Ini adegannya siapa, mengarahnya kemana, motivasinya apa. Ketemu, masuk scene 2. Dari yang tadi scene 1 masuk ke scene 2 nyambungnya di mana, punyanya siapa scene ini. Sampai sebegitunya yang namanya bedah naskah gitu. Jadi kita benar-benar paham arahnya kemana dan semuanya kemana. Dari situ kita pelan-pelan mulai masuk ke karakter, mulai masuk. Kita nggak pernah, jangan pernah langsung reading, langsung dramatik, langsung bawain. Kita nggak pernah kayak gitu. Jadi adegan langsung bacain nadanya dengan kayak nada sedih atau apa, itu namanya dramatic reading. Tapi justru kita readingnya kayak baca dulu. Misalnya kayak baca cerita. Aku tidak tahu kamu kemana. Jadi baca biasa dulu. Dari situ kita bisa tahu cerita dan scene ini kemana.
Kalau kita udah masuk ke penghayatan dulu, kita nggak akan dapat penghayatan yang seperti diharapkan dari skrip itu sendiri gitu. Itu pemahaman sendiri. Baik, dulur-dulur sekalian, kita akan coba dengarkan apa yang pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari teman-teman di luar sana, termasuk juga pertanyaan saya, gitu ya, terkait dengan bagaimana mengalihkan acting teater ke dalam acting film, begitu juga sebaliknya, dan bagaimana cara memunculkan inner acting, karena kita tahu Lukman Sardi ini punya inner acting yang sangat luar biasa ketika bermain. Ada di film Kiai Haji Ahmad Dahlan itu Sang Pencera, kemudian film Stakung dan film-film yang lain yang beliau punya kekuatan yang sangat luar biasa di dalam membangkitkan inner acting. Nah, apakah nanti terjawab dengan momen yang cukup singkat ini gitu ya. Nah, tolong diperhatikan betul-betul teman-teman. Ya, baik. Lukman Sardi tadi menyampaikan soal olah tubuh ya, soal olah tubuh kemudian olah suara, bahwa olah tubuh di dalam teater itu tidak hanya kemudian membentuk stamina saja, tetapi ada proses bentukan-bentukan lain, misalnya membentuk kekayaan gesturnya, kemudian kekayaan karakternya, kekayaan gesturnya, kekayaan body language-nya. Nah, itu ada di olah tubuh teater. Kemudian ada olah suara. Olah suara itu tidak hanya soal soal artikulasi saja, banyak hal. Ya, soal irama, ritme, intonasi, kemudian volume, artikulasi, banyak hal gitu. Bagaimana kita mengolah dialek dan lain sebagainya. Dan yang poin ketiga ini adalah soal olah rasa, penghayatan atau membangkitkan feel di dalam diri ketika bermain. Nah, ini pun juga dilatihkan di dalam teater, dan itu saya kira tidak ada di film. Nah, kemudian Lukman Sardi mengatakan bahwa teater itu sangat penting untuk proses film. Ya, memang sangat penting gitu. Karena seorang aktor teater itu sama seperti bank gitu ya, yang setiap hari dia menabung. Nah, uang yang ditabungkan itu ibaratnya adalah kemampuan yang dimiliki. Kemampuan itu ketika dibutuhkan maka dimunculkan, ketika dibutuhkan dimunculkan, sama seperti ketika di bank kita ambil uang begitu. Nah, ini yang perlu kita ketahui bersama. Nah, kemudian untuk kelompok teater yang ada di Indonesia ini, kata Lukman Sardi tadi, tidak banyak yang kemudian siap menerima untuk setelah main film kemudian main teater. Nah, saya kira mindset itu yang harus diluruskan begitu, bahwa pemain-pemain film kita ini sepertinya punya kotak tersendiri. Orang teater punya kotak tersendiri itu di sini ya. Walaupun kelompok-kelompok teater besar itu banyak sekali, terutama di Jakarta ya, teater Koma dengan teater musikalnya, kemudian Putu Wijaya, teater mandiri, banyak lagi ya yang lain yang kemudian bisa disentuhkan ke sana. Nah, karena kata Lukman Sardi tadi tidak selalu ada. Nah, saya kira itu yang kurang tepat, bahwa teater di Indonesia ini selalu ada gitu. Itu yang perlu kita tekankan, bahwa selalu ada. Nah, terus kemudian cara menyesuaikannya. Jadi dari teater ke film yang saya katakan tadi. Bagaimana caranya menyesuaikan dari teater ke film? Artinya hanya porsinya yang dikurangi. Kalau orang teater ke film ini hanya mengurangi porsi saja. Ya, dari awalnya acting yang stilisasi ya, menjadi acting yang natural atau realistik begitu, yang real. Kemudian dari orang film ke teater, nah ini membutuhkan stilisasi, butuh kerja keras
kerja kerasnya lebih dibandingkan dengan orang teater ke film. Ini kerja kerasnya tidak terlalu tidak terlalu lebih. Nah, yang paling sulit ini adalah kerja keras yang dilakukan oleh orang-orang film, aktor-aktor film ke teater. Nah, ini membutuhkan kerja keras yang cukup ekstra, saya kira, cukup kuat. Nah, Lukman Sardi menyampaikan bahwa aktor teater itu punya kemampuan yang sangat hebat. Dia bagaimana mengeluarkan vokal dari panggung yang sebesar itu atau dari tempat pertunjukan yang sebesar itu, penontonnya sangat jauh, suaranya bisa terdengar sampai belakang. Nah, itu. Jadi vokal yang dimunculkan atau dialog yang dikeluarkan ini tidak dialog tidak dialog berteriak, tetapi dialog dengan volume yang tinggi, tetapi tetap pada koridor karakter yang masih dipegang oleh si aktor itu. Tidak berteriak begitu, tapi volumenya yang kuat, tetapi karakternya masih sesuai. Nah, ini kemudian di film itu juga sangat dibutuhkan bagaimana bisa dialog itu bisa serasa. Misalnya bilang aduh saja, karakternya bisa macam-macam. Aduh, itu yang saya sampaikan di video yang saya sampaikan dulu. Nah, itu yang berbeda gitu. Itu juga dilatihkan di dalam teater. Nah, dan menurut saya sangat realistik, tinggal mengalihkan saja ke film sangat memungkinkan, sangat bisa gitu. Nah, kemudian teater di Indonesia itu tidak semuanya yang menggunakan bantuan clip on. Justru teater-teater Indonesia, terutama yang di daerah-daerah ini, sungguh sangat luar biasa membangkitkan atau menggali potensi individunya untuk berteater. Dialognya murni muncul dari dalam dirinya, tidak kemudian ada bantuan dari clip on. Murni dari pita suaranya yang keluar vokalnya itu. Nah, kemudian bagaimana caranya memunculkan penghayatan atau rasa? Nah, artinya dimulai sejak dari si aktor itu pegang naskah. Nah, kalau Lukman Sardi bilang tadi di dalam proses film itu, proses reading itu tidak dilakukan dengan karakter sama. Di teater pun ketika baca awal itu tidak kemudian langsung menuju pada karakter. Saya ingin mengatakan kepadamu, tidak langsung begitu. Dia membaca dengan cepat, ada kadang mengeja, ada kadang membaca dengan menyanyikan, macam-macam. Ya, tujuannya adalah untuk supaya karakternya yang sebelumnya dimainkan tidak terbawa di peran yang dimainkan saat itu. Itu yang perlu kita ketahui bersama gitu. Jika penghayatan itu melekat sejak dari naskah, kemudian dilatihkan dalam proses-proses berikutnya. Melakukan observasi, pendekatan dengan tokoh yang sesuai dengan naskah, kemudian melakukan mimesis ya, atau menirukan dengan tokoh yang dia analisis itu atau dia observasi itu. Kemudian setelah itu dia melakukan proses pelatihan sendiri, mendekatkan dengan bentuk tubuhnya sesuai tidak, bentuk dialognya bagaimana, bentuk body language-nya, gesturnya bagaimana, sedetail itu di teater itu. Nah, kemudian bagaimana membangkitkan inner acting. Nah, inner acting ini dibangkitkan bermula dari jam terbang latihan yang cukup banyak, punya kualitas yang baik di dalam bermain atau berakting. Nah, itu yang perlu kita tekankan bersama. Karena inner itu adalah pancaran aura, pancaran kekuatan acting yang maksimal. Nah, pancaran kekuatan acting yang maksimal itu, pancaran acting kekuatan yang muncul dari kekuatan maksimal itu ya bermula dari tahapan-tahapan yang sudah dicapai dengan baik, itu yang akhirnya bisa memunculkan inner acting. Ya, akhirnya inner acting itu kan unity, ekspresinya pas sesuai takaran, tubuhnya pas sesuai takaran. Ya, akhirnya bisa dimunculkan dengan hati, penonton menerimanya dengan hati.
Nah, itu yang perlu kita tekankan bersama. Kadang-kadang juga ada aktor yang di teater itu tidak melakukan proses yang lebih, tapi dia tiba-tiba muncul innernya. Nah, itu punya kemampuan sendiri. Atau kalau orang teater bilang ada keajaiban panggung. Nah, saya kira itu yang perlu saya sampaikan dari apa yang sudah disampaikan oleh Lukman Sardi dan yang saya sampaikan. Moga-moga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ketemu lagi nanti dengan video yang selanjutnya. Tetap di channel Welly Dosen. Serba-serbi akting.